Baru nyampe di parkiran sekarang pukul 15 atau jam 3 sore. Wow, anginnya banyak banget. Kenapa aku ingin kesini tuh karena masjid ini habis direnovasi. Nah, yang aku injek ini parkiran mobil ini dulu nggak ada guys. Ini ada pohon-pohon banyak, sekarang terbuka lebar. Nanti aku ceritain lebih lanjut. Tempat wudhu pria. Karena aku datang ke sini. Ini mau hujan guys, tuh anginnya gede banget. Jadi sorry banget, explore kali ini agak buru-buru ya guys. Kita mulai dari paling depan masjid ini guys. Nah, ini adalah wajah baru dari Masjid Agung An-Nur. Sebelumnya nggak ada monumen ini guys. Kemudian 2024 ada renovasi dari Pemkab Kediri. Akhirnya jadilah monumen nama masjid dan alamatnya. Nih tulisan yang ada di monumen ini guys. Masjid Agung An-Nur Pare Kabupaten Kediri, Jalan Matahari nomor 2 Pare Kediri. Terus ini di sampingnya ada logo dari masjid ini sendiri. Nah, ini aku mau mulai jalan ke area masjidnya, ke pintu masuk tuh di depan. Nah, tapi sebelumnya ini tuh benar-benar di pinggir jalan, yaitu Jalan Matahari tadi. Di depan sana tuh ada perempatan, kalau lurus bisa ke Kampung Inggris, kalau ke kiri bisa ke Kota Kediri, dan kalau ke kanan itu bisa ke Malang. Nah, arsitektur dari masjid ini sendiri tuh Islam kontemporer dengan sentuhan lokal guys. Jadi enak banget tuh dipandang. Cakep kan? Kalian kalau ke Kediri, khususnya ke Pare, wajib banget kesini guys. Wih, cakep. Kawasan wajib berbusana muslim, wajib menghentikan segala aktivitas saat azan berkumandang. Waktu pertama kali masuk, kalian disuguhkan oleh taman kurma yang ada persis di tengah-tengah halaman masjid ini. Nuansa di masjid ini tuh kelihatan sederhana tapi enak dipandang mata guys. Kalian bisa lihat di sebelah kanan Masjid An-Nur ini terdapat bangunan paling tinggi, yaitu menara yang tingginya kurang lebih 63 meter. Nah, ini merupakan simbol dari usia Nabi Muhammad SAW, yaitu 63 tahun guys. Masya Allah. Di sebelah menara ada lahan kosong guys, cukup luas, bisa dimanfaatkan sebagai apa gitu dari Pemkab. Yuk ditunggu gebrakannya Pemkab. Kita naik tangga ke atas guys. Nah, FYI buat kalian, nama masjid ini An-Nur itu diambil dari bahasa Arab yang artinya cahaya, untuk menghormati tokoh pejuang Islam yang tertua di Pare, yaitu Kiai Nur Wahid guys. Kita udah ada di halaman utama masjid ini guys. Nanti aku akan ajak kalian explore ke sebelah kiri masjid. Itu adalah jamaah pria sama tempat wudhu dan toiletnya. Kemudian di tengah ini adalah pintu utama, dan di sebelah kanan adalah untuk jamaah putri dan tempat toiletnya. Nah, ini pemandangannya yang tampak dari halaman utama. Aku udah di sebelah kiri masjid, tempat wudhu pria, karena di sana udah mulai hujan, lagi gerimis. Semoga nggak hujan lah ya. Nanti kita eksplornya nggak maksimal. Udah, aku langsung mau ambil wudhu, terus sholat, sama mau liatin ke kalian tempat wudhunya. Oke. Ada terowongan tangga guys. Nah, ini kalau kalian ke bawah tuh bisa ke toilet, bisa ke taman. Nanti aja habis sholat kita ke sana. Kita jalan ke tempat wudhunya guys. Sebelah kanan ini ada tangga juga, bisa turun ke lantai bawah, ke kamar mandi, bisa ke taman-taman sana juga bisa. Nanti kita ke sana, tapi kita sholat dulu.
Kita wudhu dulu. Nah kayak gini guys, cukup banyak ya kerannya, jadi jangan royokan kalian, jangan rebutan. Kanan kiri sudah ready, asik. Kita coba kali ya kerannya. Wow, nyala lancar guys. Oke, kita langsung aja ambil wudhu. Kita wudhu dulu. Langsung aja kita masuk ke dalam masjidnya guys. Kita lihat dalamnya juga nanti. Ini dia masjidnya, sepi banget, nggak ada orang. Ini luas banget sih. Untuk sebelah sana itu untuk putri, kalau sebelah sini itu untuk putra. Itu ada beduk juga yang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau biasanya. Ini tuh zaman dulu dibuat manggil sholat guys, di kentong-kentong, ada kentongannya juga tuh. Tapi kalau sekarang tuh udah ada toa atau sound system, jadi nggak perlu pakai ini ya. Interior masjid ini tuh cukup sederhana. Atap limasan atau tajuk itu berbentuk piramida, dan atap joglo sebagai bangunan pendukung. Dan arsitek dari rancangan masjid ini tuh bernama John Portman dari Amerika Serikat guys. Wih keren. Nah maaf guys, ini sebenarnya yang pintu utama, yang tadi bukan pintu utama. Aku mau nunjukin kalian kalau kalian mau masuk dari pintu utama. Nah ada doa masuk masjid, bisa kalian baca, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalian disarankan baca doa ini ya guys. Nah mari kita masuk. Kalau dari sini ya guys. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya desain interior sederhana, mihrab 3 garis lengkung, kemudian mimbar minimalis. Di sebelah kanan untuk jamaah putri, ada mukena, ada sajadah, dan lain-lain untuk keperluan sholat jamaah putri. Kemudian ada juga sound system kecil-kecil di sekeliling-keliling atau di sekitar jamaah. Alhamdulillah aku udah sholat asar. Ini aku di dalam masjid, sepi banget. Tadi ada orang satu cewek di sebelah sana sholat juga. Selain itu nggak ada orang sama sekali. Jadi di sini tuh enak banget kalau dibuat iktikaf, menyendiri sambil berzikir, itu enak banget. Aku nggak tahu ini masjid ini udah azan asar atau belum, karena aku datang ke sini juga udah sepi gini. Mungkin belum ya, aku sholat duluan, nggak tahu juga. Nanti kita keluar dulu aja lah biar enak. Nggak enak kalau ngevlog di dalam. Aku mau keluar dulu guys. Seperti masuk, keluar juga ada doanya guys. Doanya tuh Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Nah ini doa yang dianjurkan saat keluar masjid ya guys. Oke kita keluar. Bismillah. Sekarang aku udah di luar masjid, tepatnya di depan pintu utama. Nah itu. Nah aku tadi tuh menunaikan sholat yang pertama tuh sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu. Itu dilakukan sebelum kita duduk di masjid. Kemudian sholat qobliyah asar, terus sholat wajib asar. Nah aku gak ngerasain sholat ba'da asar ya. Kalian tahu sendiri kalau setelah asar tidak ada sholat rawatibnya. Nah terus aku zikir sebentar, terus berdoa, udah aku keluar. Alhamdulillah guys, doaku terkabul, tidak jadi hujan. Hehe, tuh terang.
kita lanjut explore di sekitaran masjid ya, karena di dalam masjid udah selesai. Yuk. Kayaknya dindingnya tuh dulu nggak kayak gini guys. Apa mungkin ini salah satu yang direnovasi ya? Corak-corak apa ini? Ke Arab-Arabannya, Timur Tengah kayak gitu ya. Ini instagramable banget sih. Cakep buat foto sih ini. Haha. Nah, aku sekarang ada di halaman masjidnya. Halaman masjidnya itu maksudnya bukan tempat parkir ya, beda. Nah, ini coba lihat di depan masjidnya pas, cukup luas. Ini itu biasanya dibuat acara. Nah, di sini ada panggung. Biasanya ya kayak Kiai Haji Anwar Zaid, terus Mama Dede, ya ustadz-ustadz terkenal kayak gitulah. Nah, terus nanti jamaahnya tuh ada di sana. Nah, terus di sana ya banyak lah, di sana juga di parkiran mobil depan sana juga bisa. Nah, luas banget. Haha. Gitu guys. Di sini banyak banget spot foto. Bisa di menara, bisa di depan pintu, bisa di taman-tamannya. Tapi entah kenapa kok sepi ya. Ada rombongan sih di belakang. Oke lah, kita lanjut yuk. Oke guys, waktunya kita turun. Kita lewat sini aja ya. Banyak jalan sebenarnya kalau mau turun. Bisa lewat tangga sebelahnya tempat wudhu, bisa lewat kayak goa tangga tadi. Kita lewat sini aja biar nanti jalannya agak jauh. Oh iya, masjid ini tuh rampung pada tahun 2003 dengan total anggaran sekitar 200 miliar guys. Dan bisa menampung jamaah sebanyak 4.000 jamaah guys. Wih, keren. Kita lanjut. Di sekitaran masjid, khususnya di sebelah kiri masjid, masih banyak pohon-pohon ya guys. Suara-suara burung juga masih banyak. Nah, ini tempat wudhu kita tadi. Kalau dari belakang kayak gini, itu ada tulisan apa tuh? Dilarang pacaran di lingkungan masjid. Nah, di sana tuh ada kantor KUA guys. Kita coba dekatin. Nah, tuh kantor urusan agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kalau yang mau nikah ngurusnya di sini guys, untuk wilayah Kecamatan Pare. Di Masjid An-Nur ada benderanya juga nih buat upacara. Rindang sekali ya di sini. Haha. Di sini tuh enak, sejuk, masih banyak pohon-pohon. Dan di belakang masjid itu ada taman yang cukup besar. Namanya Taman Gili Suci. Di belakang sana. Kita nanti ke sana. Apa kita sekalian explore tamannya? Ya explore secara garis besar aja. Oke. Selain kantor KUA, di masjid ini tuh juga ada seperti ruang takmir, ruang sekretariatan, lab, dan 21 ruang edukasi agama dan kegiatan komunitas keagamaan lainnya guys. Ini dari jurnalnya UNP Kediri, aku ambil. Nah, ini dia guys. Ini tempat parkir khusus takmir. Nah, untuk ruang takmirnya itu di belakang sana. Coba kita lihat, ada orang nggak ya? Mungkin orangnya lagi di dalam ya. Nah, ini
langsung berhadapan dengan Taman Gili Suci. Nah, enak nih. Jadi takmir masjid sama jalan-jalan di taman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tampak belakang dari sisi kanan masjid, guys. Itu tempat jamaah putri. Aku nggak perlu ya masuk ke sana. Kita explore di sekitaran sini saja. Ini yang pertama, kita masuk atau kita lihat ada ruang perpustakaan Masjid An-Nur Pare. Wih, favorit nih. Kemudian sebelahnya ada apa ini? Ruang kerja pengawas pendidikan agama Islam. Wih. Oke, kemudian lanjut. Ini ya tempat istirahat lah ini jamaah putri. Masjid ini tuh sebenarnya luas banget, bisa nampung mobil banyak banget, motor banyak banget. Kalau menurutku masjid ini tuh bisa menjadi masjid agung Kediri sih, bukan hanya kabupaten, juga kota juga. Soalnya ini luas banget, sumpah. Kalau dirawat dengan baik, manajemen dengan baik, terus pemerintah kabupaten bisa meng-backup ini semua, aku jamin ini masjid yang keren sih, besar, megah, mewah. Bangga aku nanti jadi orang Kediri, apalagi dekat rumahku ini masjidnya. Wah, gokil. Oke, sekarang kita lanjut untuk explore Taman Gili Suci, guys. Nah, ini ada bunga apa ya namanya, nggak tahu. Terus ada tempat duduk, ada tempat sampah yang belum dibuang sampahnya. Nah, ini agak kotor ya, mungkin nggak terlalu terawat ini, nggak tiap hari disapu juga. Ini agak masuk ya kayak gini, banyak rumput-rumput liar yang udah kering, nggak dicabutin, ada yang di paving-paving. Terus banyak daun-daun kering yang berjatuhan, berserakan, belum disapu. Ini sebenarnya kalau ditata lagi, dirawat, disiramin, kemudian tamannya itu dibentuk, ditata rapi, gitu bagus banget. Nah, ini ada tempat apa ini, padang rumput. Ini bagus banget nih kalau kalian mau piknik ala-ala instagramable. Nah, di sini enak nih. Nah, tempatnya luas, bisa gelar tikar, terus sambil makan jajan, makan nasi sambil rujakan, nge-es sama teman-teman, sama keluarga. Ih, enak banget. Kalian kesinilah, ramein taman ini. Ayo guys. Ini aku agak ke depan, agak mendekati jalan raya. Nah, di situ ada kantin banyak banget, berjejer-jejer. Tinggal pilih kalau kalian lapar, kalau kalian haus. Ada juga acara apa tadi di sana, nggak tahu. Nah, bagus ini, luas, tapi agak kotor guys, banyak daun kering yang belum disapu. Persis di tengah-tengah taman ini tuh ada air mancur guys, tapi sekarang nggak nyala. Aku nggak tahu ya nyalanya sore, pagi, hari apa, aku nggak tahu. Yang jelas ini airnya udah kotor, waktunya ganti sih. Baunya juga harum. Nih, 360 dari taman ini. Kemudian ada kerannya juga guys, kita coba. Wih, nyala, nggak terlalu deras sih, tapi cukup lah buat cuci tangan doang. Oh, yang ini nggak nyala. DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini ada juga tempat bermain anak-anak guys, ada jungkat-jungkit, kemudian
ada apa ini, Ninja Warrior. Kalian pasti tahu ya. Terus ada bandulan, apa ya bahasa Indonesianya, bandulan ya, ayunan. Nah itu masjidnya di sebelah sana, kelihatan kan menaranya. Nah ini jalan rayanya guys, ini jalan raya utama Pare ya guys ya. Kalau ke kiri tuh ke kota Kediri guys, kalau ke kanan tuh ke Malang. Ada Indomaret juga di situ deket, enak lah pokoknya. Transportasi motor tidak boleh masuk ke dalam taman ya guys. Ini adalah tampak depan dari Taman Kili Suci Jara. Haha. Ini tulisannya Taman Kili Suci. Ini sebenarnya ada air mancurnya juga, nggak nyala juga, nggak tahu aku nyalanya kapan. Tuh ada lampunya juga, kalau malam bagus nih. Aku udah mulai lapar, aku mau cari makan dulu lah. Nanti makanannya aku bawa ke sini, terus aku makan di taman. Kalau kalian ke sini bisa cari makan di kulinernya taman Kili Suci Antin tadi, atau bisa juga di pinggir-pinggir jalan gini, banyak banget yang jualan makanan. Oke, kita cari apa guys? Jadi tanah di sini tuh miliknya Pemkab Kediri, termasuk masjid, termasuk taman. Ini miliknya Pemkab, jadi Pemkab berkewajiban untuk mendanai semuanya dan merawatnya. Oke. Sekarang aku jalan di pinggir jalan. Ini sebelah kanan masjid, karena tadi kan sebelah kanannya kan tempat wudhu wanita ya, jadi aku nggak enak kalau mau lewat sana, jadi aku lewat luarnya masjid. Itu masjid, ini jalan raya. Itu ada SMA 1 Pare, bagus itu SMA nya, pinter-pinter anaknya. Nah ini adalah perempatan Stadion Candabirawa Pare guys, yang aku singgung di awal tadi. Nah kalau ke kiri itu ke kota Kediri, kalau ke kanan tuh ke Malang, kalau ke lurus itu ke Kampung Inggris Pare guys. Nah akhirnya nyampe juga di depan Masjid An-Nur Pare Kediri lagi guys. Ya, tuh menaranya. Kayaknya udah cukup ya kita muter-muter masjid ini, ke taman juga udah. Makasih ya semuanya udah nonton vlog hari ini. Bye bye. Nah ini dia parkiran motornya. Parkiran motornya lebih baik di sini guys, lebih aman. Ada yang jaga. Tuh posnya di situ ada orang. Di sana juga ada yang jaga. Pokoknya aman kalau di sini, daripada kalian taruh di dalam sepi tadi, kalian tahu kan, mending di sini aja ada yang jaga.